Dok, untuk penyakit kulit terlihat seperti jamur, bintik-bintik hitam, tetapi setelah berapa hari kulit di bawahnya melendung seperti bentol-bentol, itu apa ya dok? Suara saya oke? Ada suaranya dok? Coba dokter ngomongnya dok, silakan. Oke, untuk penyakit kulit yang terlihat seperti jamur, bintik-bintik hitam, tetapi setelah beberapa hari kulit di bawahnya melendung seperti bentol. Itu apa ya? Ya kalau ditanya sama saya itu macam-macam ya. Kalau di bagian bawah kulit itu bisa kista, bisa itu nodul atau tumor, bisa itu bentuknya bulat-bulat ya, bisa itu peradangan karena infeksi bakteri kah. Kalau ditanya seperti itu tuh macam-macam. Ya, macam-macam ininya penyebabnya. Nah, jadi tapi itu biasanya ditelusuri lagi dengan teknik yang namanya sitologi. Kalau dia ada melendung gitu, jadi secara lihat langsung saya nggak bisa memastikan ini apa gitu kan. Ya ini biasanya ke sana arahnya gitu. Apakah ada peradangan, apakah ada tumor ataupun yang lain-lainnya. Seperti itulah. Sitologi itu yang pakai selotip-selotipan itu ya dok ya? Ya, selotip ada, tentunya pengejar ada. Gitu. Oke, kasus black skin disease pada dogi penyebabnya dan penanganannya. Tadi udah dibahas belum sih dok? Black skin itu dikenal dengan alopecia. Alopecia. Ya. Itu tadi saya katakan. Sekarang sudah mulai tren, sudah mulai ada oleh karena kita gunakan laser itu sudah mulai ada pertumbuhan. Jadi yang tadinya botak-botak masih bisa tumbuh ya? Nggak bisa tumbuh, nah sekarang alhamdulillah dengan dibawa dan rutin tapi ikut lasernya sekitar 16 kali laser ya. Oh, sembuh tuh. Baru dia ada grow dia pada rambutnya. Bisa gitu. Yang botak-botaknya tadi ya? Iya. Halo, mau nanya dari Inska. Halo, mau nanya mengenai hotspot pada kulit anjing. Terima kasih. Hotspot. Kenapa hotspot? Oh ya, hotspot baik-baik saja. Baik-baik saja nih, internet nyala-nyala aja. Iya. Hotspot itu hotspot. Hotspot itu artinya acute moist dermatitis. Jadi penyakit kulit yang membuat kulit itu meradang, merah dan basah. Nah, itu namanya hotspot. Itu biasanya terjadi karena efek sekunder sih biasanya. Itu sering terjadi pada Labrador, Beagle, yang mana mereka itu salah satu Labrador ataupun Golden Retriever ya, karena mereka salah satu ras yang memiliki genetik alergi. Nah, biasanya karena alergi akhirnya dia garuk-garuk. Nah, akibat garukan itulah menjadi infeksi. Infeksinya jadinya berkembang, jadinya basah. Terus ditambah lagi jilat-jilat pakai lidahnya ya. Nah, itu akan membuat jadi kondisi moist pada kulit. Itu namanya hotspot gitu. Kejadiannya biasanya akut, artinya cepat. Jadi nggak yang lama. Jadi seperti itulah kira-kira. Itu bisa menyebabkan kematian? Enggak lah. Ya. Penyakit kulit itu jarang menyebabkan kematian. Ya. Kecuali tadi udah demodek. Enggak juga sekarang. Tapi sekarang enggak ya, hebat. Makanya saya mah hebat. Iya, keren tuh demodek. Begitu. Dokter Gigi, Dokter Gigi Saras 008. Woi, ini pahlawan kita. Malam dok, kucing saya bintik-bintik merah, katanya alergi dan disuntik steroid. Lalu sembuh dalam waktu 2 hari. Namun setelah 2 bulan kembali lagi alerginya. Kira-kira kenapa ya dok? Disuntik steroid. Ya pastinya alergi itu polanya adalah akan kambuh. Kambuh yang tadi pasti akan kambuh. Kapan dia akan kambuh? Ketika faktor pemicu ada. Nah, faktor pemicu itu ada didukung lagi oleh imun sistem yang lemah. Imun sistem yang lemah dan turun itu akan membuat alergen apapun akan mudah masuk ke tubuh dan membuat reaksi alergi jadi relapse, jadi bereaksi. Nah, itu makanya setelah sembuh dari itu harus dijaga. Jangan udah selesai udah bagus, dok saya stop gitu. Contohnya apa? Kita harus memberikan imunomodulator untuk menjaga agar imunnya tetap kuat. Itu suplemen? Ya, suplemen bisa, makanan bisa. Itu banyak lah. Happy pun juga itu perlu. Ya, anjing happy diajak main, jadi taruh kandang terus, saya setuju itu. Betul, itu juga butuh happy. Betul. Jadi kalau yang sering-sering sakit kulit di taruh kandang lebih lama sembuhnya dibandingkan dibebasin diajak kita main, itu terbukti itu. Ya, makanya dok nggak boleh keluar dong, boleh tetap boleh keluar gitu, tapi dijaga, kita dikonsumsi imunomodulator, good nutrition gitu kan, sering mandi, maksudnya seminggu sekali atau 10 sekali untuk rilis, untuk melepaskan si debu-debu yang nempel di rambutnya, begitu. Ini tadi nih yang tadi kucing dengan autoimun, dari siapa? Mbak Fitri Adrianti. Dok izin bertanya, kalau kucing dengan autoimun muncul kerak-kerak lagi, gimana cara meminimalisir? Terus muncul keraknya dan mempercepat tumbuhan rambutnya gimana? Tuh.
Ini tadi udah dibahas kayaknya. Ya, autoimun itu Autoimun. tadi contohnya kayak Iya. di yang dermatosporosis muka tadi itu ya. Nah, itu bantu dengan krim dulu aja, bantu dengan foam tadi. Oh, Foam Dermafood. Dermafood Nah, tadi. itu bantu dioles aja dulu. Dermafood kejilat nggak apa-apa ya? Aman? Aman ya? Ya, sejauh ini kan di mulut saya olesin. Ya, itu saya pertanyaan, saya sebenarnya banyak yang nanya ke saya, itu Ya, Dermafood kejilat aman? Sejauh ini sih. Ya, saya bilang asal jangan diminum nggak apa-apa. Kalau kejilat kan nggak sengaja dikit. Kalau diminum kan biar sembuh diminum. Itu baru mabok tuh, mabok Dermafood. Oke, Dok Adi, Rina Majid teman kita nih. Iya, Rina. Iya, halo Rina. 36 nih Gamet, web promosi angkatan. Dok Adi mohon diberikan tips pemeliharaan anjing, kucing agar terhindar dari penyakit kulit khususnya karena alergi. Atau nuhun. Karena alergi ya, kalau alergi itu prinsipnya adalah imun sistem. Pertama, kuatkan imun sistem dia. Yang kedua, ketika kita sudah tahu penyebab alergi, contohnya penyebabnya adalah ternyata flea, berarti rutinlah berikan obat kutu. Kutu berapa bulan sekali? Tapi rotasi. Ganti merek. Itu berapa bulan sekali? Seminggu sekali boleh. Kalau mau satu merek itu hanya boleh maksimum 3 kali. Setelah itu kali keempat harus ganti dengan merek lain. Obat kutu seminggu sekali? Sebulan sekali. Ya, sebulan sekali. Sudah 3 kali pemberian, ganti yang keempatnya merek lain. Nah, kalau misalnya gonta-ganti, misalnya produk A, produk B, produk A, it's fine, nggak ada masalah. Tapi akan menjadi tidak berfungsi dengan baik ketika produk A diberikan. Oh, jadi obat kutu mah ganti-ganti ya? Yes, kenapa? Karena Indonesia itu endemisnya kutu. Masih ngerti nggak endemis itu? Masih, wabah. Kodoyanan, paling demen. Tempat hidupnya sama kutu tuh paling demen. Makanya nggak ada garansi mereka bebas kutu. Nah, dogi-dogi ataupun kucing-kucing yang punya genetik alergi itu sangat sensitif sekali terhadap flea. Makanya rutin pemberian obat kutu. Artinya kita tahu, ini alergi akibat flea. Rutin ngasih obat kutunya, itu pesannya. Yang kedua, dia alergi terhadap misalnya debu, polen dan semua. Tentu harus dihindari dia dengan area itu. Jadi rumah make sure harus divakum terhadap debu, karpet wajib dicuci, kalau perlu gulung karpetnya gitu ya. Yang alergi orang juga begitu kan, kursi sofa yang berbahan kain ganti. Sama kulit, sama kulit mahal dong. Ya begitulah. 5 juta. Nah, itu jualan ketahuan ya. Dok, ini pertanyaan ya, ini karena tadi nih teman-teman banyak yang nanya juga ke saya. Jadi kan kalau kadang di tren di pet shop, ini buat pet shop buat melurusin ya, tiba terima mandi jamur dan kutu, kan nggak mungkin deh dijadiin satu. Jamur kutu. Jadi karena ada pelayanan mandi jamur kutu. Jadi satu, misalnya ada hewannya kena jamur sama kutu, samponya 1-2 kali, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kutunya jadi, dulu ya, baru jamur ya. Kutunya bantu dari sistem dari darah. Tetap sampo jamur tetap loh. Nah, kutunya dibantu dengan itu, mandinya dengan sampo antibakteri plus jamur biasanya kalau itu jadi nggak bisa disampo langsung diaduk-aduk. Nah, itu jangan suka pada ngebohong. Yes. Itu Pak orang harus pintar. Kalau ada pelayanan mandi jamur kutu, itu pasti bohong. Ya, nggak akan mungkin. Emang sampo mau diaduk-aduk, mau gini-gini, atau lama-lama kan juga kadang pemakaian sampo medicated yang terlalu lama ada ke fungsi hati juga gangguan. Enggak juga ya. Bisa dalam itu nggak ada. Enggak, karena kan mereka berada di luar ya. Enggak kemakan, kecuali kalau sistemik dimakan baru mau pengaruh banget. Kalau sampo sih. Sampo nggak ada dong. Kecuali diminum. Iya, kecuali diminum. Misalnya dia 3 bulan aman lah ya. Sampai 3 bulan kan kadang yang demodek itu kan perawatan itu misalnya aman ya. Dengan sampo aman. Iya. Oke. Yang penting prinsipnya mandi itu boleh dilakukan ketika hewan sedang semua baik-baik saja. Maksudnya nafsu makannya bagus, aktivitasnya bagus, itu boleh mandi. Tapi kalau hewan lemah, tidak nafsu makan, jangan pernah dimandikan. Tunggu dia bagus lagi, prima lagi baru dimandikan. Itu indikator hewan boleh dimandikan atau tidaknya. Dok, izin nanya, berapa lama treatment buat penyakit kulit, Dokter Fitria? Ya tergantung. Kalau saya tadi katakan ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Iya, tadi udah lihat videonya kan, fotonya ya. 1 bulan, ada yang 1,5 bulan, intinya, ada yang 3 bulan. Sabar ya. Tapi intinya kalau saya lihat tadi peneguhan diagnosa sebenarnya ringwormnya, dia itu pioderma atau misalnya demodek ya. Kalau nggak tadi demodek kelihatan taunya ringworm gitu kan. Peneguhan diagnosa penting banget dan itu dokter hewan yang tahu, Pak Orans ya. Itu kuncinya di situ. Artinya obat itu ada tersedia semua. Tinggal tugas dokter adalah menentukan diagnosanya. Iya, jadi Pak Orans jangan tadi udah tahu samponya ini, nanti dicobain samponya ini. Rupanya tambah parah. Tambah parah kan? Datang tanggung jawab saya ya. Iya, datang dia gitu. Nanti mereknya disalahin samponya gitu. Kok nggak sembuh-sembuh pakai sampo A, padahal diagnosanya salah. Itu. Oke, dari Saptina. Ini Saptina nih, adik kelas kita nih. Dok, idealnya jika petnya terkena penyakit kulit, apa harus dicukur atau bisa kita treatment tanpa harus dicukur? Ya, tanpa harus dicukur lebih baik. Ya, kalau mau dicukur pun hanya di sekitar luka itu saja misalkan. Nah, kenapa? Karena tadi kalau misalnya dia dicukur rambutnya, potensi dia akan muncul problem lain. Salah satunya adalah yang namanya
superficial pioderma, ya itu satu infeksi bakteri yang menyebabkan jerawat-jerawat itu akan menjadi muncul, jadi malah kita membuka. Kenapa? Karena kontak langsung dengan skin tadi, gitu, alergen kah, apapun material luar itu langsung kontak, jadi dia akan mudah bermasalah, gitu. Kalau dia dicukur, jadi kalau memang tidak perlu cukur nggak usah. Nah, bantu dengan mandi, kan ada shampoo, gitu. Kalau enggak, yaudah kita bantu dengan spray. Ada kan antiseptik spray. Kalau misalnya foam yang nggak ini pakai antiseptik spray juga bisa. Tapi di saya beberapa klien saya ada Korea lah, mereka lebih senang bulunya pendek sih. Tapi samponya harus yang bagus ya, emang itu aman-aman aja tuh. Mereka kadang-kadang kondisi ya emang aja nggak ada masalah kulit sih. Tapi dia emang senangnya pendek gitu kan. Kadang kalau pendek nggak masalah, yang penting jangan botak. Botak ya. Oh, pendek nggak apa-apa, yang penting jangan botak. Jangan botak. Ya soalnya kan nggak enak kalau dipanggil misalnya botak gitu kan nggak enak. Botak mau kemana? Harus ada pelindung aja. Kulit tadi ya. Oke, dok, cara bedakan gejala klinis antara jamur, parasit, alergi buat paru gimana? Nah, jam terbang lah. Dokternya juga jam terbang. Ya. Ya itu bedanya tadi siapa Mbak Uce ada pendiagnosa pakai mikroskop, ada yang pakai sitologi dan lain-lain. Karena itu makanya saya udah tahu ini pasti masalahnya ini karena sudah dilakukan sebelum-sebelumnya dari situ disimpulkan ini kesini biasanya gitu. Tapi itu butuh jam terbang ya. Dan kasusnya udah ratusan ribuan lah ini Mas. Dok, bagaimana meningkatkan kesehatan kulit bagi anjing senior yang skin barrier sudah jelek, kulit kering, gatal-gatal, banyak serpihan? Wah, ini saya bisa cerita, tapi dokter dulu, silakan dok. Oke, kalau yang untuk ini, yang pasti ketika bermasalah, senior itu ya tentu dengan treatment tadi ya topikal, obat-obat luar, kalau dia bergerak bantu tadi dengan si Dermoflood itu itu dulu kalau bermasalah. Tapi kalau sudah sembuh, ya bantu dengan nutrisi khusus untuk senior pastinya berikan. Terus kalau dia tingkatkan dengan imun sistem, imunomodulator untuk meningkatkan imun sistem biar dia tidak rapuh, tidak ringkih. Makanan senior sama yang adult bedanya apa sih kira-kira? Beda, secara nutrisi beda kan. Kalau sama kayak kita juga kan udah kalau proteinnya diturunin ya kalau udah tua kan garam nggak pakai lagi misalkan. Terus nggak boleh banyak makan daging, proteinnya gitu. Nah di hewan pun juga begitu. Betul. Iskan punya loh senior anjing dan senior kucing. Silakan nanti dilihat di sisa perbuat. Silakan diorder buat anjing senior atau kucing senior. Oke, para senior, hormat senior. Ini Tania. Oh, saya bacanya Tamia, ngeng membunyi kenceng kayak gitu. Halo, mau tanya. Halo Mbak Tania. Apakah area kebotakan yang luas di peliharaan akan ngaruh ke psikis? Bikin stres mereka, selain keganggu rasa gatalnya, ada treatment tambahan nggak untuk mencegah mereka makin stres selain pengobatan topikal tadi? Apakah area kebotakan yang luas dipelihara akan pengaruh ke psikis? Yes, makanya salah satu kalau hewan itu sedang sakit kulit tidak boleh dibotakin, yang pasti itu akan dia stres karena kompensasi atau dia proses adaptasi dengan suhu di luar tubuh. Yang tadinya hangat terus tiba-tiba dibotakin kan jadi hilang hangat. Itu otomatis akan mempengaruhi psikologis dia. Itu juga akan menyebabkan imun turun juga. Jadi otomatis jadi bukan tambah sembuh, malah tambah parah karena dia kompensasi suhu tubuhnya itu terhadap suhu dia ada di dalam lingkungan karena sudah dibotakin tadi. Makanya kalau usahakan jangan dibotakan itu akan lebih baik karena kita akan menjaga stabilitas atau homeostasis keseimbangan suhu dalam dan luar tubuhnya dia. Gitu karena itu akan berpengaruh kepada persembuhan penyakit. Oke. Paham ya tadi ya, Mbak ya. Dokter, apakah vitamin seperti Megaderm bisa membantu mengobati segala permasalahan kulit? Ya, dia kalau problem-problem untuk yang barrier skinnya rusak itu sangat membantu sekali. Nah ini merek banyak dipakai, banyak sih diperjualbelikan. Ya, itu first choice buat saya untuk treatment ya. Amin. Dok, vitamin untuk kulit diberikan berapa kali sehari? Sekali sehari saja. Cukup. Ya. Sehari-hari cukup ya. Kebanyakan bisa diare, bisa mencret nanti. Iya. Dok, mohon maaf. Oke, saya maafin. Terima kasih Mbak Rianti. Oh, belum. Mau tanya idealnya untuk anjing kuda berapa kali mandi dalam 1 minggu? Nah, itu berapa kali mandi dalam 1 minggu? Pertanyaannya gimana sih? Iya bisa seminggu itu sekali kan, seminggu 2 kali kan, bener. Itu gimana dong idealnya? Normal dong kalau kulit normal, musim hujan, musim dingin itu 10 hari sekali saja. Oh itu minimum 10 hari. Ya maksimum 2 minggu sekali. Ya. Tapi kalau musim panas, musim hangat itu debu berterbangan di mana-mana itu seminggu sekali ya sekali seminggu saja. Kalau kulit normal ya, tapi kalau terapi bisa seminggu sekali, bisa 2 kali seminggu. Bahkan 3 kali seminggu itu juga bisa kalau dia terapi kalau parah dan hewannya juga kuat dan aman untuk dimandikan. Tapi kalau enggak ya cukup seminggu atau 2 kali seminggu aja udah cukup. Dok, izin bertanya, saya punya kasus kucing Maine Coon jantan. Kucing ini sering alamin bulunya patah-patah, tidak rontok
Tidak rontok, tidak botak, dari pangkal ekor sampai ujung ekor, tidak ada kutu, tidak jamur dan lain-lain. Kira-kira apa ya, Dok? Oke, saya curiga ini adalah ke flea allergic dermatitis. Oh, kasih obat kutu aja. Ya, itu untuk mencegah tidak masuk, tapi untuk kebotakannya harus dibantu. Ya, tadi sinar-sinar. Ya, enggak suplemen kulit dengan makanan khusus kulit gitu kan. Itu dan tentunya mengurangi gatal, obat anti gatal kalau dia gatal. Itu kan dia sering jilat-jilat. Iya. Ini Misela Hosen. Selamat bertanya. Selamat malam, Dok. Izin bertanya. Apabila anjing yang terkena distemper, saya dari jam 4 pagi, soalnya belum tidur lagi. Mengalami masalah kulit, apakah dapat ditreatment agar kembali sembuh sempurna, Dok? Distemper kulit biasanya di hyperkeratosis, biasanya di telapak kaki. Bisa ada solusinya. Ada ya? Ada. Walaupun dia kecil, kan biasanya kan distemper karena serangnya masih papi, Dok. Istan punya produknya. Sistar. Ada. Powerens mah jangan tanya lah, Sistar. Mau tahu Japri ya. Tolong ya, itu di luar ini ya. Powerens datang dulu ke sini ya, PSC dari jam 8 pagi, 9 pagi sampai jam 8 malam ya. Bisa solusinya. Oke? Ini kayak penggadaian nih. Sudah salah tambah solusi. Kucing saya 3 ekor, hebat, ibu orang kaya. Lanjut. Oh enggak, enggak. Kucing saya 3 ekor, udah senior, usia 8 tahun. Perutnya pada botak, kulitnya agak pink. Biasanya kenapa tuh, Dok? Harus pakai sampo atau perawatan gimana? Harus lihat sih ya gini ya. Kucing saya 3 ekor. Botaknya, perutnya pada botak. Mungkin kayak tadi tuh, alergi bisa. Kan? Iya, sekali jilat sama dia. Iya, apalagi udah tua juga ya. Iya, bisa jadi. Ya ini harus atau bisa jadi memang ada gangguan penyakit dalam. Oh, karena udah senior. Iya, jadi kadang manifestasi dia jilat-jilat bagian bawah, misalnya ginjalnya kah, atau vesika uriner kah, itu bisa membuat. Gangguan vesika uriner bisa menyebabkan kebotakan ya? Menyebabkannya dia jilat-jilat terus gatal. Kompensasinya yang seperti tadi itu. Kalau misalnya Parents tahunya fus-fus tadi itu bisa menyebabkan juga. Bisa, karena risih. Oh, iya. Itu bisa. Apakah ada efek negatif jika hewan tidak menderita alergi makanan, diberi makanan hipoalergen terus-terusan? Nggak ada, aman. Ya, itu kan walaupun kesannya makanan obat, tapi sebenarnya itu kan makanan tetap makanan, cuma bedanya proteinnya dipecah. Jadi kita alergi pada anabul. Nggak apa-apa, asal kuat dompetnya aja. Hipoalergen lebih mahal. Kuat, insya Allah didoain. Amin. Raya berkelimpahan. Amin. Bagi-bagi kita ya. Ya, beli aja produknya, udah nggak usah macam-macam lah, Dok. Saya mah udah cukup, alhamdulillah. Dok, apakah Dermaput aman jika dijilat? Pertanyaan saya. Bisa dijilat, asal jangan diminum. Bisa, aman. Tapi tahan dulu, biar kontak dulu. Iya. Kontak time, jadi biarkan tahan dulu. Tujuannya untuk bukan sampai kejilat, tapi ada waktu untuk obat ini nyerap dulu. Nyerap. Waduh, Dok, untuk penyakit kulit rata-rata jarang sekali berobat langsung sembuh. Tentunya biaya tidak sedikit, itu pertanyaan saya. Kalau dilihat produk yang ditampilkan sangat banyak yang banyak ya, Dok. Kalau ownernya yang berduit tidak masalah. Mohon rekomnya kalau untuk pencegahan. Ini jadi intinya ibu curhat, baru Sida curhat. Kalau duitnya pas-pasan gimana ya? Supaya sampai terkena jenis penyakit kulit, supaya kita ke salon kecantikan. Seperti dengan budget tapi sudah menunjukkan hasilnya. Jadi ya gimana, Dok? Udah ngabisin spending banyak udah sembuh-sembuh. Insya Allah kalau udah ke PSC sih ya. Ya, belum. Tapi udah ke PSC, udah bayar mahal di awal. Udah pakai SD produk Sistar sama. Habis itu udah murah lagi. Ya benar, di awalnya doang. Awalnya mahal. Habis kan udah tahu kan, jadi tinggal di atas sih. Ya, Mbak Gaby, malam Dok Herisman, Dok mau share kasus ya. Ada anjing mix standar, pudel dan shih tzu, ada benjol di kaki kanan depan, gatal, kemerahan jantan, umur 11 bulan. Sudah difungsi, tidak ada cairan di dalam benjolan, kemudian sudah 1 minggu diberikan chlorhexidin, pakai kolar, makan ganti dengan skin coat, sudah menggunakan fipronil. Ini udah dokter udah pernah ganti nih, Dokter Gaby. Kemudian kemarin baru dikasih Bravecto, namun kembali lagi masih seperti ini. Sudah skin scrap, tidak ketemu ektoparasita. Kira-kira apa ya, Dok, selanjutnya ya? Apakah jika ada kecurigaan ke bakteri boleh diberi antibiotik? Jika tidak, menggunakan antibiotik apa? Ini adalah atopic dermatitis. Itu adalah side effect-nya, secondary problem, dia akan jilat-jilat, akhirnya muncullah benjolan-benjolan di sini. Tapi itu bisa disembuhin? Bisa. Iya tadi. Karena diagnosanya atopik. Betul. Kalau diagnosanya bukan atopik, nggak akan pernah kelar-kelar, mau cari apa aja nggak akan ketemu. So, manage atopic dermatitis. Toh, Dok, nanti ikut di kuliah saya berikutnya. Nah, itu nanti ada di yang nggak tahu sebenarnya berikutnya. Nanti kita mas sering lah. Dok, untuk penyakit yang diakibatkan oleh jamur, apakah
baik jika diberikan obat oleh salep jamur. Oh yang suka itu tuh kasih salep jamur orang, dok. Terus karena kalau fat anabol saya dia nggak merekomendasikan, hanya direkomendasikan mandi sampo dan suntik vitamin E sebulan sekali dan minum minyak ikan. Lalu boleh pakai minyak ikan sendiri, boleh nggak ya diminumin setiap hari minyak ikan? Terus emang nggak boleh pakai salep yang kayak orang itu? Ya kalau kulitnya nggak ada rambutnya oke, saya pikir efektif. Tapi kalau kulitnya banyak rambut itu tidak akan efektif. Jadi itu. ibu harus mencukur rambutnya baru efektif. Sebab kalau banyak ada rambut terus kita kasih salep dan targetnya itu kan kulit, jadi nggak akan nyampe. Bukan salepnya nggak bagus, tapi targetnya nggak nyampe ke kulitnya, ke organnya. Tapi salep kalau kejilat nggak bagus juga? Nah, sama aja. Ya aman tapi nggak sampai keracunan. Tapi obatnya jadi nggak ini. Jadi poinnya kan kalau salep itu kan harus kontak ke kulit. Kalau kita kan nggak ada rambut bisa ini. Ya diolesin pakai salep. Kalau hewan nggak mungkin, kecuali di daerah yang tidak ada rambut seperti mana di paunya, perutnya, kupingnya, pakai salep fine, pakai salep ya. Oke. Minyak ikan setiap hari fine nggak ada masalah gitu ya. Yang penting yang berlebihan, dia bisa di diare harus di stop. Gitu saya setuju. Minyak ikan boleh kebanyakan, mahal. Cara bedain ringworm sama alergi, itu tadi udah jelas. Ada gambar-gambarnya tadi kan. Jika mengalami alergi makanan, bagaimana cara kita memilih makanan yang baik untuk dia? Bagaimana cara melihat apakah makanan itu cocok apa aman untuk dia? Ya tentunya kita bisa diagnosa alergi ketika kita uji ya. Kalau belum jangan dulu kita judge anak kita itu alergi atau tidak ya. Nah tentunya pesan saya adalah ya amannya sih gonta-ganti aja itunya sumber proteinnya. Ya, chicken, lamb, beef, salmon itu silakan aja. Tapi kalau misalnya mau terus-terusan juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia tidak ada respon terhadap alergi. Silakan, jadi nggak ada masalah. Nah, ketika ada gatal-gatal, barulah nanti diajak sama dokter untuk yuk kita uji yuk, gitu. Baru nanti ketahuan ini alergi atau tidaknya gitu. Jadi jangan langsung ganti makanan kalau belum pernah diuji ya. Kasihan ibu nanti bapak ibu jadinya ya rugi gonta-ganti tapi masalahnya nggak selesai. Teman-teman, tentunya sebelum closing kita ucapkan terima kasih semuanya untuk teman-teman semua yang udah ikut dan juga sebagai closing supaya tidak ngantuk. Nggak usah, udah kedengeran seperti ini. Jadi sebagai hadiah dari kita teman-teman dan juga ini kejutan buat para rekan-rekan dokter yang ikut supaya tidak ngantuk dan happy ending pada saat tidur, maka di acara closing ini Dr. Herisman akan bernyanyi untuk dokter-dokter semua dan poweran semua. Jadi ini teman saya pada saat bernyanyi, udah nggak apa-apa kedengeran. Ya, jadi teman-teman sebagai penutup sambil teman-teman memandangi Dr. Herisman dan tentunya saya ingat-ingat lagi pertanyaan soal materi ini nanti insya Allah akan tayang di YouTube. Inilah persembahan terakhir dari kami PT Sistar Indonesia, PSC. Terima kasih sekali lagi dan juga Lara Satwa dan juga terima kasih Dr. Herisman, terima kasih banyak. Inilah persembahan dari kami berupa persembahan untuk poweran semua. Liriknya? Oh belum, liriknya belum ada. Bentar, maaf ya. Udah ngantuk nih. Set. Nah, aman dok? Aman. Siap, Korel 1, 2, 3. Ini salahku, terlalu memikirkan egoku, tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku, hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya, kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya.
lapang dada, aku bukan jodohnya. Baik, mengucapkan terima kasih. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Nyanyi dari rumah. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Sekali lagi boleh yang di rumah. Aku titipkan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Aku bukan jodohnya. Terima kasih. Yes. Sekali lagi terima kasih Pak Oras yang udah datang. Sampai ketemu di acara Sistar bulan depan. Pamit terakhir dari kita Dr. Esman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.